Selamat datang di pertarungan paling sengit dalam dunia teknologi, AMD versus Intel. Dua raksasa ini terus bersaing untuk memperebutkan gelar terbaik. Tapi, siapa yang layak menjadi pilihanmu? Mari tonton video ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di presentasinya ya. Di sini saya akan memaparkan agar teman-teman semua lebih paham tentang apa itu CPU. Nah, CPU singkatan dari Central Processing Unit. Nah, di sini urutan hari ini akan saya jabarkan seperti apa. Nah, ini kita pengenalan dulu nih, fungsi utama CPU di dalam komputer. Kita harus tahu dulu nih, CPU itu apa sih? Nah, CPU atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari program komputer. Menurut Intel, CPU berfungsi sebagai otak dari komputer yang mengolah data, menjalankan data, memperhitungkan aritmatika, dan logika, serta mengontrol operasi perangkat keras lainnya. CPU mengatur aliran data antara memori, perangkat input ataupun output, dan memastikan semua komponen bekerja secara harmonis. Intel menyatakan bahwa dengan perkembangan arsitektur mikro dan teknologi terbaru, CPU memiliki peran krusial dalam menentukan efisiensi dan kinerja keseluruhan sistem komputer. Nah, itu referensinya dari Intel Technology Journal ya teman-teman. Jadi ini saya nggak sembarangan nyari gitu. Teman-teman juga bisa mencari sumber lainnya, banyak. Tapi saya ambil salah satu contohnya aja ya. Nah, di sini apa fungsi utama CPU? Nah, pertama, eksekusi instruksi. Nah, CPU ini kan otak ya, sebagai otak berarti dia itu menjalankan instruksi yang ada di dalam program dan melakukan perhitungan aritmatika dan maupun logika. Dan yang kedua, pengendalian operasi. Nah, CPU mengatur dan mengendalikan semua operasi di dalam komputer. Ya, namanya otak pasti menjalankan, mengatur dan mengendalikan. Dan CPU ini berperan untuk semuanya agar tetap harmonis gitu, tidak ada bertabrakan atau bagaimana gitu kan. Makanya CPU itu penting teman-teman. Nah, pengolahan data. Nah, CPU mengolah data diterima dari memori ataupun perangkat input maupun output. Jadi, ya, namanya juga otak ya, berarti banyak perannya, sangat penting. Nah, manajemen memori dan interaksi I/O. CPU mengolah komputer perangkat input maupun output. Mari kita ke selanjutnya aja. Jadi, semoga teman-teman paham ya yang penjelasan barusan. Kalau nggak, replay lagi. Oke. Contoh spesifikasi implementasi Intel dan AMD. Nah, di sini ada spesifikasinya ya. Di sini saya menjabarkan beberapa contoh aja gitu ya. Di sini, nah ini Intel Core i9. Jadi ini implementasinya ideal untuk gaming dan aplikasi berat yang membutuhkan performa tinggi, dapat menangani tugas multitasking dengan lancar dan mendukung grafis yang canggih. Ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah model yang terbaru ya. Nih, launchingnya 2024. Oke, ini grafiknya benar-benar mantul. Tapi harganya juga mantul, teman-teman. Nah, ini ada Intel Core i5. Nah, ini di bawahnya i9 ya. Jadi kalian harus ngelihat ini juga spesifikasinya. Jadi makin tinggi angkanya, jadi dia tuh berarti makin terbaru lah, makin bagus ya. Oke. Kalau Intel Core i5 ini pilihan yang baik untuk pengguna gaming dan produktivitas sehari-hari. Performa single core yang baik dan grafis terintegrasi yang memadai untuk kebutuhan dasar. Jadi dia ini kan mungkin karena versi lama jadi di bawahnya i9. Tapi dia ini baik. Jadi dia ini cukup baik aja gitu. Bagus untuk produktivitas sehari-hari dan juga untuk kebutuhan dasar. Jadi ini masih bagus untuk kalian yang misalnya untuk mungkinnya bekerja yang ringan-ringan, mungkin kan cuma nulis-nulis atau ngetik-ngetik Excel atau segala macam, itu ini udah bagus banget ya teman-teman. Nah, harganya jauh banget, jauh setengah ini mah jauh
ya karena udah beda ini kan, beda kualitas lah, karena udah naik ya. Nah, di sini kita akan ngebahas yang AMD Ryzen. Nah, yang AMD Ryzen ini ada yang 9 sama. Nah, di sini aku ngasih apa ya? eh, Perbandingannya dengan sama speknya itu, sama-sama yang kayak mendekati gitu. Jadi kalian bisa ngeliat nih, oh di sini kekurangan dan kelebihannya di mana. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kalau di AMD Ryzen 9 ini cocok untuk multitasking, rendering video, dan komputasi ilmiah. Performa multicore yang kuat membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan banyak proses paralel. Jadi ini lebih cocok untuk mungkin ya bagi yang editing, bagi yang kayak sering buka-buka banyak aplikasi, dan ini cocok untuk kalian ya guys. Karena ini multi-core, bukan single core kayak Intel Core. Kayak Intel. Sorry. Dan di sini juga AMD Ryzen 5. Tadi kan ada Intel i5 kan. Nah, di sini dengan harga yang lumayan pricey juga ya. Nah, di sini cocok untuk gaming dan produktivitas dengan anggaran terbatas. Performa multicore yang baik untuk multitasking dan efisiensi daya yang tinggi. Jadi ini cocok untuk kalian yang baru mau mulai gitu kan, tapi mungkin masih terkendala dengan biaya yang terbatas. Ini mungkin bisa jadi pilihan pertama gitu, kayak mungkin kalau misalnya ada budget lebih lagi baru kalian ke Intel, atau baru kalian nyari spek yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan kalian nantinya, oke? Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan. Setelah kita melihat spek-spek tadi, pasti kalian udah notice kan, di mana kelebihan dan kekurangan dari Intel maupun AMD. Nah, di sini aku jelasin secara ringkasnya aja ya. Jadi tapi ini aku juga nyari menurut artikel gitu kan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau CPU AMD menurut artikel CPU Performance Analysis AMD versus Intel. Jadi jurnal ini tuh udah melakukan perbandingan antara Intel dan AMD. Nah, di sini dia mengatakan keunggulan CPU AMD termasuk harga yang lebih terjangkau, performa multicore yang superior, dan efisiensi daya yang tinggi berkat arsitektur Zen yang inovatif. CPU AMD juga memiliki lebih banyak inti yang memungkinkan multitasking dan komputasi berat berjalan lebih efisien. Namun, kelemahan CPU AMD terletak pada kinerja single core yang tidak sebaik Intel, dan beberapa aplikasi mungkin lebih kompatibel dengan arsitektur Intel. Jadi dia ini unggulnya tuh di multitasking teman-teman, bukan di single core, oke? Nah, untuk yang CPU Intel, menurut jurnal Intel Technology Journal, nah ini dari Intelnya langsung nih yang ngatakan ya, CPU Intel memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan clock. Jadi kayak kecepatan jam yang lebih tinggi ya, yang memungkinkan kinerja single core yang lebih cepat, serta fitur turbo boost dan hyper threading yang meningkatkan kinerja multitasking dan aplikasi yang memerlukan daya komputasi tinggi. Intel juga dikenal dengan andalan dan stabilitas produknya, menjadikannya pilihan yang baik untuk berbagai aplikasi berat. Namun, kelemahan dari CPU Intel termasuk harga yang biasanya lebih pricey ya, lebih mahal gitu. Dibandingkan dengan kompetitor seperti AMD, kayak tetangga sebelahnya gitu ya, saingannya. Nah, konsumsi daya yang lebih tinggi pada beberapa model dan kecenderungan untuk lebih panas sehingga memerlukan sistem pendingin yang lebih baik. Jadi untuk Intel tersendiri tuh dia mungkin ya karena apa ya, mungkin mesinnya atau gimana saya juga gak paham, tapi dia itu harus memerlukan pendingin tambahan gitu karena mudah cepat panas gitu. Cepat mudah panas. Itulah ya. Itu yang kalian lihat ini ya, untuk lebih panas, kecenderungan untuk lebih panas, mudah panas gitu ya teman-teman. Jadi di sini udah terangkum gitu ya antara Intel dan AMD, keunggulan dan kelemahannya. Jadi mari kita ke slide selanjutnya.
Nah, kesimpulan dari semua slide yang udah aku kasih tahu, udah aku jabarin teman-teman ya. Di sini aku bisa menyimpulkan, kita semua juga bisa ya lihat ya. Untuk kalian semua yang mungkin mau nyari laptop gitu untuk kebutuhan kalian. Kalian harus tahu dulu kebutuhan kalian tuh di apa gitu. Aku mau ngedit aja deh, aku mau ini, mau itu, mau banyak aplikasi lah gitu. Nah, kalian harus lihat nih kesimpulan gue kali ini, oke? Nah, untuk Intel memiliki keunggulan dalam performa single core dan keandalan yang membuatnya cocok untuk gaming dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan inti tunggal. Single core ya. Nah, untuk AMD, unggulan dalam performa multi-core dan efisiensi daya menjadikannya pilihan yang baik untuk multitasking dan aplikasi berat seperti rendering dan komputasi ilmiah. Harga adalah faktor paling penting nih, apalagi untuk kaum menengah. Tapi kita pasti tahu lah, ada harga, ada rupa. Nah, faktor penting dalam pemilihan CPU, AMD seringkali menawarkan harga yang lebih terjangkau dengan performa yang kompetitif, terutama di segmen menengah ke atas. Jadi kayak mereka ini benar-benar bersaing gitu. Apalagi kita tahu sendiri kan, Intel tuh emang pricey banget. Sedangkan AMD sendiri, dia tuh udah lebih terjangkau dan juga dia speknya nggak jauh beda sama Intel. Makanya mungkin orang lebih memilih ke AMD teman-teman. Nah di sini desain platform AMD cenderung lebih fleksibel dalam hal compatible soket, memudahkan pengguna untuk menggunakan upgrade tanpa mengganti motherboard. Jadi kayak ini nih AMD nih enak untuk kalian bongkar pasang lah gitu. Bagi teman-teman yang misalnya udah mau belajar atau udah bisa nih, udah ada keahlian gitu. Aku juga pengen lah buat sendiri gitu ya, kayak bongkar pasang gitu biar nggak usah lagi ke servis. Ini salah satu cara atau solusinya. Karena mudah gitu, lebih fleksibel AMD ya. Nah, untuk rekomendasi dari saya gitu, atau teman-teman juga bisa, ini rekomendasi untuk kebutuhan masing-masing ya. Jadi di sini udah terjabarkan kebutuhan kalian tuh seperti apa. Jadi kalian harus tahu kebutuhan kalian apa ya teman-teman. Nah, untuk pertama, untuk pengguna gaming yang mau jadi pro player dan semacamnya lah ya. Jika Anda adalah penggemar gaming dan membutuhkan performa single core yang tinggi, Intel pilihan tepat. Sudah pasti, karena ya kalian tahu sendiri kan, dari tadi sudah panjang kali lebar saya jelaskan, sudah pasti gaming lebih cocok untuk Intel. Tapi ya kalian tahu sendiri, harganya lebih pricey. Nah, untuk menggunakan multitasking dan aplikasi berat, jika Anda membutuhkan performa multi-core dan efisiensi daya, AMD adalah pilihan yang tepat. Jadi, ini nih multitasking ya, kalian bisa membuka lebih dari 2 aplikasi dalam satu waktu, 3 aplikasi. Jadi kayak, dia ini lebih fleksibel lah untuk kita yang misalnya suka-suka ngedit, suka-suka buka-buka banyak aplikasi dalam satu waktu, itu nice. Nah, abis itu kita sampai mana tadi ya? Nah, yang ketiga, untuk pengguna dengan anggaran terbatas. Jika Anda memiliki anggaran terbatas, AMD seringkali menawarkan nilai yang lebih baik. Nah, kan sudah aku bilang, kalau misalnya kalian, tapi impian kalian tuh pengen jadi gaming atau segala macam itu, kalian bisa aja dulu untuk ambil mungkin Intel yang lebih rendah di bawahnya. Atau kalian juga bisa ke AMD yang harganya mungkin udah maksudnya speknya udah lebih tinggi tapi harganya lebih di bawah Intel. Kan misalnya kalau kalian udah ada rezeki tambahan, kalian bisa beli, maksudnya mungkin tukang tambah atau something gitu ya. Dan AMD sendiri kan fleksibel, bisa dibongkar pasang. Jadi bukan bisa dibongkar pasang. Ya begitulah ya teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 4. Untuk pengguna yang menginginkan fleksibilitas upgrade, jika Anda merencanakan upgrade di masa depan dan ingin mempertahankan motherboard saat ini, kan sudah aku bilang, AMD adalah desain yang sangat lebih lama dan pilihan yang lebih baik. Karena fleksibel dan multitasking juga. Jadi kayak, ya seperti yang kalian lihat teman-teman. Jadi semoga pemaparan saya membantu ya untuk teman-teman semua yang mungkin ingin memilih komputer, pilihlah dengan cermat, dan semoga kalian mendapatkan toko yang baik dan jujur. Nah, di sini sumber-sumber akan saya tampilkan ini ya, sumber-sumbernya.
Nah, selesai juga nih pemaparan materi tentang CPU. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman udah mulai mengerti dan mulai mengetahui apa itu CPU dan bagaimana caranya memilih CPU yang baik dan sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing? Nah, jangan lupa kalau teman-teman ingin memilih CPU lagi, saya ingatkan untuk belilah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi, terima kasih untuk sudah menonton video ini sampai habis. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Nah, saya akhiri di sini. Terima kasih. Dan sampai jumpa. See you next video, teman-teman.